Halo, saya Gede dari Online D7. Pada video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan beberapa kali juga ditanyain di Instagramnya Online D7. Jadi saya mau invite Anda nih untuk follow akun Instagram Online D7 dulu di @online-d7 karena banyak banget kok kita sharing ya tentang tips jurus strategi bagaimana caranya supaya kita meraih kesuksesan secara finansial. Nah, silakan di follow Instagramnya di @online-d7. Nah, pertanyaan simple, bukan pertanyaan sih, lebih kepada apa ya, ada yang komen jadi kayak, ya lu mah enak ngomongnya kaya kaya kaya, kesempatannya beda gitu ya, sedangkan saya waktu itu dibilangnya, saya tuh dapat dari kampung, nggak ada peluang, susah untuk cari makan aja pas-pasan. Nah, sekarang gini, jawabannya sebenarnya simpel banget. Ada nggak sih orang dari kampung yang keluarganya mungkin pas-pasan atau bahkan berkekurangan dan akhirnya sukses jadi kaya raya? Ada nggak? Ada, banyak seperti itu. Jadi ada nggak orang yang apa namanya yang memang terakhir dari orang kaya dan akhirnya sukses juga? Ya ada juga gitu loh. Tapi ada nggak orang yang dari kampung, yang dari tempat yang antah berantah, yang nggak ada apa ya, ya mungkin lampu aja susah gitu loh, dan akhirnya dia jadi kaya raya? Ada nggak? Ya ada juga. Ada nggak orang yang nggak tamat sekolah, mungkin cuma tamat SD, cuma tamat SMP, dan akhirnya sekarang jadi kaya raya? Ada juga. Contohnya, kalau Anda pernah ke Bali, ada yang namanya Krisna Oleh-oleh, itu contoh aja salah satu. Itu yang punya, ownernya itu cuma tamat SMP kalau nggak salah. Kalau nggak salah SMA juga nggak tamat. Tapi ya sekarang ya kekayaannya udah puluhan miliar, mungkin ratusan miliar seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita bilang bahwa karena kita nggak punya kesempatan akhirnya kita jadi nggak jadi apa-apa, ya itu sebenarnya excuse aja sih. Sorry to say, harus diomongin apa adanya. Saya nggak mengatakan saya berasal dari keluarga yang berkekurangan, nggak juga. Saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja. Tapi saya udah melihat banyak banget orang yang berasal dari keluarga yang kekurangan, dari desa yang hidupnya serba susah, tapi akhirnya bisa kok jadi kaya raya, jadi sukses secara finansial. Bisa dan ada. Ketika satu orang bisa melakukan, artinya hal ini bisa dilakukan seperti itu. Simple banget, simple banget. Nah, kemudian kalau misalnya kita coba apa ya, telusuri deh gimana cara melakukannya. Sebenarnya gini, ketika misalnya gini, biasanya kita punya income adalah let's say coba anggap aja 5 juta atau 3 juta sebulan deh biar gampang ya. Lalu kemudian kita pengen jadi 30 juta sebulan, kita pengen jadi 300 juta sebulan. Mungkin nggak kepikiran gimana caranya. Orang saya biasa 30 juta kok tiba-tiba disuruh jadi 30 juta, jadi 300 juta, ya nggak kepikiran gitu loh. Tapi kalau misalnya gini, kita bayangkan Anda lagi ujian di sekolah. Anda nggak ngerti jawab apa soal pertama, Anda nggak tahu jawabannya. Lalu tiba-tiba teman sebelah Anda bisa jawabnya, bisa ngejawabnya. Ada, dia bisa jawabannya, dia lancar, dia tahu, dia ngerti, dia ngisi dengan baik. Lalu kemudian Anda diliatin jawabannya dia. Liatin, nih jawabannya. Tugas Anda apa? Tinggal meniru saja. Meniru aja jawabannya dia, tapi ya dengan kata-kata Anda sendiri, dengan apa ya, dengan tapi intinya Anda lihat jawabannya seperti apa. Tiba-tiba yang tadinya susah jadinya gampang banget. Karena ada contohnya, ada modelnya yang bisa Anda tiru. Yang tadinya susah jadi gampang banget. Jadi kayaknya juga sama, men. Kalau Anda mau sukses di bisnis, mau sukses berinvestasi, Anda mau sukses dalam bidang apapun deh. Mau sukses menurunkan berat badan misalnya, apa aja yang Anda mau sukses, sebenarnya caranya hanya ada satu cara. Dan ini kalau Anda beli bukunya ya, kalau nggak salah Life Revolution bab pertama dari Tunggu Semua Ringin membahas tentang ilmu ini, yaitu ilmu mencontek, meniru seperti itu. Tirulah misalnya gini, Anda mau kekayaannya 300 juta sebulan. Sorry, Anda mau income Anda 300 juta per bulan. Anda tinggal cari, ada nggak orang yang income-nya 300 juta per bulan? Cari di internet. Oh, sorry, kalau di internet susah nyarinya. Adanya yang 3 miliar per bulan. Nah, boleh juga, nggak apa-apa gitu. Jadi, Anda coba cari siapa orang yang sudah mencapai apa yang ingin Anda capai. Anda ingin menjadi seperti siapa saja orang yang Anda ingin menjadi, tirulah mereka. Tapi jangan contek hasilnya. Jadi gini, misalnya Anda mencontek orang kaya yang menghasilkan miliaran, tapi Anda contek hasilnya, tinggal di rumah mewah, beli hotel, beli mobil mewah, kemana-mana naik mobil sama sopirnya. Kalau misalnya naik pesawat, pergi-pergi jauh naik pesawat harus kelas bisnis, kelas first class.
ya bangkrut, nangis gitu. Itu malah bunuh diri namanya. Tapi kalau misalnya kita mencontek caranya gitu ya. Contek caranya. Anda mencontek caranya orang-orang sukses, orang kaya. Coba deh, kalau Anda nonton YouTube, saya tanya, berapa waktu sih, berapa jam yang Anda spend di YouTube untuk nonton tentang motivasi, strategi, tentang digital marketing, tentang membangun bisnis, tentang bagaimana orang-orang kaya membangun mindset mereka, kisah sukses orang-orang kaya. Berapa jam sih yang Anda spend di YouTube untuk nonton hal-hal tersebut? Berapa jam yang Anda spend untuk baca buku tentang bisnis dan investasi, autobiografi orang yang sukses, yang Anda ingin menjadi seperti itu? Berapa lama sih dibandingkan misalnya gini? Atau berapa banyak uang yang Anda spend, Anda keluarkan untuk misalnya untuk ikut seminar, ikut workshop, ikut nggak tahu, ikut gathering dengan orang-orang yang sukses. Anda belajar kursus dari mereka yang terbaik di bidangnya, berapa rupiah yang Anda keluarkan? Berapa rupiah yang Anda investasikan leher ke atas dibandingkan Anda beli iPhone X. Anda beli handphone baru yang mahal gitu ya. Padahal belinya pakai active income. Jadi inilah pertanyaannya, berapa yang Anda spend untuk hal-hal tersebut? Kalau kita mau jujur-jujuran, kalau misalnya Anda spend banyak waktu untuk membenerin mindset Anda dulu, Anda mulai bisnis dari yang modalnya sangat kecil atau bahkan nol dulu, Anda kerjakan part time, Anda itu sebenarnya kesempatan sangat banyak sekali. Ingat sekarang 2018 ya, ketika saya membuat video ini, itu artinya apa? Udah era digital, era teknologi. Ketika zaman udah berubah, mestinya cara kita belajar juga berubah, cara bisnis juga berubah, cara cari income juga berubah. Artinya apa? Sekarang sangat-sangat gampang sekali, sangat mudah sekali seperti itu untuk Anda membangun yang namanya apa ya? Membangun bisnis sangat gampang sekali. Anda kalau mau kaya cepat, Anda harus bisnis. Tapi kalau Anda bisnis nggak ngerti caranya, ya udah mentoknya paling gini. Kemarin saya sempat posting di Instagram online D7, tim kami sempat posting di sana. Kita sempat nanya di Instagram. Jadi Anda yang mau punya bisnis, apa sih kendalanya? Itu kayak hampir 80-90%. Saya berani bilang 90%, 95% makan. Mereka mengatakan modal, nggak punya uang, nggak punya uang, nggak punya uang, nggak punya modal, nggak punya uang, nggak punya uang, nggak punya uang. That's excuse yang lame banget gitu. Karena bikin bisnis sekarang modal nol juga bisa kok, sangat gampang banget gitu ya. Anda tinggal cari barangnya, Anda tinggal cari yang mau beli, Anda tinggal menggunakan sosial media dan it's for free kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya gampang banget. Yang penting Anda tinggal cari cara melakukannya. Oh, saya udah posting nggak laku kok. Ya, Anda postingnya bener nggak? Kata-katanya bener nggak? Anda tiru yang postingannya laku dong gitu. Jadi coba cari siapa yang menjual produk yang sama dengan Anda, bagaimana cara mereka posting, bagaimana cara mereka meniru. Dan ini adalah suatu hal yang banyak saya share kepada tim-tim saya sebenarnya. Anda harus belajar meniru. Cari siapa yang sukses, tiru gitu. Tiru caranya. Nggak usah nyontek-nyontek banget, nggak usah copy paste banget. Cuman coba tiru caranya, feel-nya bagaimana, kontennya seperti apa. Itulah yang kemudian akan membuat kita sukses lebih cepat. Anda kalau mau sukses secara finansial, carilah orang yang udah sukses secara finansial, tiru caranya, tiru cerita di balik action-actionnya, apa yang membuat mereka termotivasi. Ketika saya lagi bersama mentor-mentor saya selalu tanya, dulu Anda apakah hidupnya seperti ini atau Anda mulai dari nol? Biasanya mereka mengatakan dari nol. Saya tanya, ketika Anda mulai dari nol sampai menjadi seperti sekarang, apa motivasi Anda? Apa yang membuat Anda memiliki drive yang sangat besar sehingga Anda capai sekarang? Ini sangat penting banget. Tiru emosinya, tiru ceritanya. Ketika yang kita tiru benar, kita actionnya benar, karena mereka pasti akan ngajarin dong. Mereka mentor kok, mereka ngajarin begini caranya, mereka mengarahkan, oh kamu lakukan ini. Kita praktekkan dengan motivasi yang sama, dengan drive yang sama. Kalau mereka income-nya misalnya 10 miliar sebulan, let's say 10 miliar sebulan, ya Anda dapat 1%-nya aja 100 juta. 1%-nya 100 juta. Anda 0,1%-nya aja 10 juta per bulan, which is oke banget gitu loh. Bayangin, dari yang awalnya mungkin hanya 1 juta, 2 juta, 3 juta per bulan, tiba-tiba 10 juta per bulan, hanya karena meniru. Itu baru meniru yang asal-asalan. Meniru yang asal-asalan artinya apa? Anda hanya mendapatkan 0,1% dari yang mereka dapatkan. 0,1% dari 10 miliar per bulan adalah 10 juta per bulan. 10 juta per bulan, Anda bisa dapat apa? Anda bisa beli mobil. Anda bisa beli apa lagi? Anda bisa liburan, jalan-jalan. Itu enak banget kayak gitu. Apalagi 10 jutanya passive income. Ya sudahlah, beli barang konsumtif ya nggak apa-apa, passive income kok.
memang digunakan untuk itu seperti itu. Atau kalau nggak Anda gulung lagi supaya passive income makin gede, why not gitu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Sebenarnya gini, bedakan antara jadi kaya itu susah dengan jadi kaya itu Anda nggak tahu caranya. Nggak tahu caranya beda banget dengan susah. Kalau susah artinya nggak ada yang bisa. Susah mungkin hanya satu dua orang yang bisa, tapi kenyataannya banyak nggak sih orang kaya di Indonesia? Banyak banget orang kaya. Artinya apa? Jadi kaya nggak susah, hanya kita belum tahu caranya. Cari tahu caranya, nonton YouTube orang-orang kaya. Jangan nontonnya kartun, nontonnya game, nontonnya film-film yang biru-biru, yang porno-porno. Itu nggak penting banget gitu ya. Jadi mulai sekarang komitmennya adalah harus nonton video-video orang yang sukses, baca buku orang yang sukses, baca buku strategi bisnis, membentuk mindset. Anda mau jadi jago digital marketing, Anda baca buku-buku tentang digital marketing, belajar tentang digital marketing, Anda akan sukses kok. Mau nggak mau, suka nggak suka, Anda akan sukses. Karena habitnya adalah habit orang sukses. Habit orang sukses, mereka terus belajar dari yang terbaik, bekerja sama dengan yang terbaik. Anda lakukan itu, suka nggak suka, mau nggak mau, Anda pasti sukses. Oke, itu aja yang bisa saya share video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau Anda rasa bermanfaat, silakan Anda like videonya, subscribe channelnya, dan jangan lupa di-share video ini kepada teman-teman Anda. Karena saya yakin banyak banget yang membutuhkan video ini supaya mereka terbuka pikirannya dan amin mereka akan jadi sukses kaya raya juga, sukses secara finansial ke depannya. Oke, terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa follow Instagram online D7 @online D7. Oke, thank you, sampai ketemu lagi.